Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai salih-salihah, bagaimana puasanya? Semoga masih kuat ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang kisah Nabi Yusuf. Ada yang sudah tahu siapa itu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ini putra dari Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf ini terkenal dengan ketampanannya. Yang akan Ibu ceritakan pada hari ini yaitu kisah Nabi Yusuf dan saudaranya. Gimana ceritanya? Yuk kita simak videonya. Kisah Nabi Yusuf dan saudaranya. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Ia begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Yusuf mendatangi ayahnya. Ia menceritakan mimpinya semalam. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." Mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Yakub tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan sebuah mimpi biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah dan manusia. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Yusuf pun semakin besar. Akan tetapi, ia khawatir jika saudara-saudara Yusuf mengetahui mimpi itu. Nabi Yakub pun berkata, "Hai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ayah khawatir jika mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan mencelakakanmu." Adik Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin pun ikut dibenci karena dianggap telah mendapatkan kasih sayang yang sama seperti Yusuf dari Nabi Yakub. Dalam sebuah pertemuan rahasia, saudara-saudara Yusuf yang iri hati berkumpul untuk membuat sebuah rencana yang keji. Salah satu dari mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah anak dari ayah kita juga. Ayah kita rupanya telah keliru dalam hal ini." Mereka menuju ke tempat sesuai dengan rencana mereka kemarin. Setibanya di tempat tersebut, mereka bermain kejar-kejaran. Pada saat bermain, mereka sedikit demi sedikit melepaskan baju Yusuf. Yusuf tidak menyadari apa maksud saudara-saudaranya tersebut. Ia hanya mengikuti saja. Mereka berkejar-kejaran hingga sampai di dekat sebuah sumur. Dengan cepat, mereka mengangkat Yusuf dan hendak melemparkannya ke dalam sumur. Yusuf meronta dan berusaha melepaskan diri. Akan tetapi, cengkraman saudara-saudaranya lebih kuat. Akhirnya, perlawanan Yusuf sia-sia saja. Mereka berhasil melemparkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Singkat cerita, mereka bersandiwara dengan datang membawa baju Yusuf yang berlumuran dengan darah palsu. Dengan sedih, Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan hanya kepada Allah memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Kemudian, datanglah kelompok orang-orang musafir. Seorang di antaranya mengambil air. Ia menurunkan timbanya dan berkata, "Oh, kabar gembira, ada seorang anak muda." Mereka lalu menyelamatkan Yusuf dan menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Akhirnya, mereka sepakat untuk menjual anak temuan itu kepada salah seorang menteri di negeri Mesir yang bernama Qiftir al-Aziz. Karena Yusuf adalah anak temuan mereka, takut pemiliknya akan mengambilnya. Oleh karena itu, mereka tergesa-gesa menjualnya dengan harga yang murah. Singkat cerita, setelah diangkat menjadi anak,
kehidupan Nabi Yusuf pun berubah. Ia diangkat menjadi pejabat di kerajaan. Hingga pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk mencoba meminta bantuan. Mereka mendengar bahwa kerajaan Mesir memiliki seorang pejabat yang mampu menghadapi krisis yang tengah terjadi. Mereka juga mendengar bahwa di sana mereka bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Saudara-saudara Yusuf sampai di Mesir. Mereka langsung menuju kerajaan. Yusuf melihat mereka. Ia langsung mengenali mereka satu persatu. Akan tetapi, saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Setelah saudara-saudara Nabi Yusuf pulang dari Mesir tanpa membawa pulang Bunyamin, ayah Nabi Yusuf yakni Nabi Ayub sangat sedih. Ia terus menangis hingga mengalami kebutaan. Hingga suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf kembali menemui Nabi Yusuf karena mereka kehabisan gandum. Dan saat itu juga, saudara-saudara Nabi Yusuf menceritakan kondisi ayah mereka yakni Nabi Yakub yang sedang sangat terpuruk. Wahai Tuan, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Ayah kami senantiasa bersedih karena telah kehilangan dua orang yang sangat dicintainya. Setiap hari, beliau menangis sehingga matanya menjadi buta. Sekarang kami kekurangan makanan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Tuhan untuk memberikan gandum kepada kami. Mendengar kabar tersebut, Nabi Yusuf sangat sedih dan iba. Yusuf berkata, "Tahukah kalian, sesungguhnya akulah Yusuf yang pernah kalian lemparkan ke dalam sumur." Singkat cerita, setelah diangkat menjadi anak, kehidupan Nabi Yusuf pun berubah. Ia diangkat menjadi pejabat di kerajaan. Hingga pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf datang. Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik." Hingga suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf kembali menemui Nabi Yusuf karena mereka kehabisan gandum. Dan saat itu juga, saudara-saudara Nabi Yusuf menceritakan kondisi ayah mereka yakni Nabi Yakub yang sedang sangat terpuruk. Sesampainya di Palestina, mereka menceritakan kabar tentang Yusuf dan memberikan baju titipan Yusuf pada Nabi Yakub. Mendengar kabar tersebut, Nabi Yakub menjadi sangat gembira. Ketika baju Yusuf diusapkan ke matanya, tiba-tiba saja matanya sembuh dari kebutaan. Kegembiraan yang dirasakan Yakub begitu besar. Ia tak sabar untuk bertemu dengan anaknya yang telah lama dirindukannya. Ketika sampai di Mesir, mereka disambut sukacita oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menaikkan ayahnya di singgasana sambil berkata, "Wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Beberapa waktu kemudian, karena berhasil mengatasi krisis, akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi raja. Ia memimpin Mesir dengan adil, makmur, dan damai. Hikmah kisah Nabi Yusuf dan saudaranya. 1. Berbaik hati dan tidak sombong. Yang kedua, menjadi seorang pemaaf. Yang ketiga, menjadi seorang yang sabar. 4. Sayang pada orang tua. 5. Dermawan. Dan yang keenam, tidak mudah menyerah.
Nah, itu tadi kisah dari Nabi Yusuf. Tentu dari setiap kisah kita pasti bisa mengambil pelajaran. Dari kisah Nabi Yusuf ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus bisa menjadi seseorang yang sabar. Melihat kisah tadi, Nabi Yusuf ini sangat sabar menghadapi kakak-kakaknya yang jahat. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa catat kisahnya pada buku jurnal ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.